Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi berjudul Teori Belajar Behavioristik dari Pavlov, Thorndike, dan Skinner. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan diri dan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Putu Bintang Devira Putri Harmawan dengan NIM 21130111093 dari kelas 2C. Yang kedua ada saya sendiri, Niputunya Cipta Dewi dengan NIM 21130111075 dari kelas 2C. Dan yang ketiga ada Putu Selina Putri dengan NIM 21130111083 dari kelas 2D. Pandangan teori belajar behavioristik terhadap proses belajar. Teori belajar behavioristik menekankan terbentuknya perilaku terlihat sebagai hasil belajar. Teori belajar behavioristik dengan model hubungan stimulus-respons menekankan siswa yang belajar sebagai individu yang pasif. Penerapan teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan pembelajaran, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Menurut Mukinan, beberapa prinsip tersebut yaitu 1. Teori belajar behavioristik beranggapan yang dinamakan belajar adalah perubahan tingkah laku. Seseorang dikatakan telah belajar jika yang bersangkutan dapat menunjukkan perubahan tingkah laku. Kedua, teori ini beranggapan yang terpenting dalam belajar adalah adanya stimulus dan respons. Karena hal ini yang dapat diamati, sedangkan apa yang terjadi dianggap tidak penting karena tidak dapat diamati. Ketiga, penguatan, yakni apa saja yang dapat menguatkan timbulnya respons, merupakan faktor penting dalam pembelajaran. Konsep-konsep belajar menurut teori belajar classical conditioning dari Pavlov. Terdapat 5 prinsip utama pengkondisian klasik yaitu 1. Acquisition atau akuisisi. Akuisisi adalah tahap awal pembelajaran. Ini muncul waktu respon pertama kali muncul dan secara bertahap diperkuat. Selama fase akuisisi ini, stimulus terkondisi atau aba-aba berulang kali diikuti stimulus tidak terkondisi atau meniup mata. Stimulus alami adalah sesuatu yang secara alami akan memicu respon tanpa perlu belajar. Kalau proses conditioning dilakukan, subjek akan mulai merespons stimulus yang awalnya netral. Berhubung stimulus ini sudah menghasilkan respon yang diharapkan, sekarang dinamakan menjadi sebagai stimulus terkondisi. Pada titik inilah kita bisa bilang bahwa respon telah diperoleh. Kedua, extinction atau kepunahan. Kepunahan adalah berkurang atau menghilangnya respon yang sudah kita kondisikan. Dalam kasus pengkondisian klasik, ini terjadi ketika stimulus terkondisi tidak lagi diikutkan dengan stimulus tak terkondisi. Yang ketiga ada spontaneous recovery. Kadang-kadang, respon yang dipelajari bisa tiba-tiba muncul lagi bahkan setelah periode memudarnya respon. Pemulihan spontan adalah kemunculan kembali respon terkondisi setelah adanya periode jeda. Yang keempat ada stimulus generalization atau generalisasi stimulus. Generalisasi stimulus adalah kecenderungan dari subjek untuk merespon terhadap stimulus terkondisi yang mirip. Yang kelima ada stimulus discrimination atau diskriminasi stimulus. Diskriminasi adalah kemampuan untuk membedakan stimulus terkondisi dengan stimulus lain yang belum dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Kalau sebelum ini masih memulai dengan aba-aba, sekarang dimulai dengan ketukan meja. Berikut materi selanjutnya, yaitu hukum-hukum belajar menurut teori belajar trial and error dari Thorndike. Yang pertama ada hukum-hukum primer, ditemukan sekitar tahun 1930-an yang terdiri dari yang pertama ada law of readiness, artinya bahwa kesiapan untuk bertindak itu timbul karena penyesuaian diri dengan alam sekitarnya yang akan memberi kepuasan.
Apabila tidak memenuhi kesiapan bertindak, maka tidak akan memberi kepuasan. Yang kedua ada law of exercise, artinya pengaruh-pengaruh dari latihan. Maksudnya bahwa suatu hubungan menjadi kuat apabila sering berlatih, dan hubungan menjadi lemah atau hilang apabila kurang atau tidak ada latihan. Kemudian yang ketiga ada law of effect, artinya bahwa kelakuan yang dilakukan dengan pengalaman yang memuaskan cenderung ingin diulangi lagi, sedangkan yang tidak mendatangkan kepuasan cenderung dilupakan. Kemudian selanjutnya ada hukum-hukum sekunder terdiri dari yang pertama ada law of multiple response, artinya bermacam-macam usaha coba-coba dalam menghadapi situasi yang kompleks atau problematis, maka salah satu dari percobaan itu akan berhasil juga, maka hukum ini disebut pula trial and error. Yang kedua ada law of assimilation, artinya orang dapat menyesuaikan diri pada situasi baru asal situasi tersebut ada unsur-unsur yang bersamaan. Yang ketiga ada law of partial activity, artinya seorang dapat bereaksi secara selektif terhadap kemungkinan yang ada dalam situasi tertentu. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Serina Putri dengan NIM 21130111083 dari kelas 2D Pendidikan Matematika. Nah, saya akan melanjutkan presentasi mengenai teori belajar dari B.F. Skinner. Nah, B.F. Skinner ini adalah seorang tokoh yang menganut teori behavioristik dan dikenal dengan teorinya operant conditioning. Teori operant conditioning ini menyebutkan bahwa respon terjadi bukan akibat dari stimulus, melainkan akibat dari reinforcement atau penguatan. Sehingga reinforcement atau penguatan ini sendiri adalah pilar dari teori belajar operant conditioning ini. Lalu penguatan ini menimbulkan dan meningkatkan respon-respon tertentu yang tidak terjadi dengan sengaja. Penguatan ini merupakan proses alamiah yang memang tidak direncanakan sebelumnya. Teori operant conditioning ini juga dikenal dengan 6 konsepnya, antara lain ada penguatan positif dan negatif atau reinforcement positive and reinforcement negative. Nah, jadi reinforcement positif itu terjadi ketika perilaku diikuti penambahan stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku dengan memberikan kenyamanan pada si pelaku. Sedangkan reinforcement negatif terjadi ketika perilaku diikuti oleh pengurangan stimulus yang menghasilkan penguatan perilaku dengan mengurangi ketidaknyamanan. Nah, jadi teori operant conditioning ini itu pilarnya adalah reinforcement itu sendiri. Lalu yang kedua ada shaping, yaitu proses pembentukan tingkah laku yang makin mendekati tingkah laku yang diharapkan, sehingga respon pun sesuai dengan yang diisyaratkan. Lalu yang ketiga itu ada extinction, yaitu proses penghentian kegiatan sebagai akibat dari tindakan penguatan. Lalu yang keempat ada chaining of response, yaitu responden stimulus yang satu sama lain. Lalu yang terakhir itu ada jadwal penguatan, variasi pemberian penguatan rasio tetap dan bervariasi. Selanjutnya ada keefektifan pemberian reward dan punishment. Nah, jadi reward maupun punishment ini itu sangat mempengaruhi pemberian atau stimulus sehingga berpengaruh pada reinforcement dari pelaku yang kita tuju. Namun antara rewarding atau punishment ini dalam kenyataannya itu tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi si pelaku. Nah, yang pertama itu ada reward, itu adalah pemberian hadiah ketika terjadi perilaku yang diharapkan dengan tujuan terjadi penguatan perilaku. Lalu yang kedua itu ada punishment, itu yang merupakan stimulus yang diberikan ketika perilaku terjadi untuk mengurangi perilaku tersebut. Nah, dalam proses pemberian reward dan punishment ini, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan pemberian reward maupun punishment ini. Nah, yang pertama itu ada immediacy atau kesegeraan, yaitu sebuah pemberian punishment maupun reward dapat efektif jika pemberian itu dilakukan dengan segera. Artinya tidak terjadi penundaan ketika perilaku tersebut muncul. Lalu yang kedua ada contingency atau consistent,
Jika pemberian punishment maupun reward tidak dilakukan secara terus-menerus atau tidak konsisten, maka yang terjadi adalah tidak terjadi internalisasi nilai-nilai dari pemberian punishment dan reward tersebut. Lalu yang ketiga, establishing operations atau kejadian yang merubah nilai, di mana ketika nilai-nilai telah masuk melalui pemberian punishment maupun reward, kadangkala terjadi sebuah kejadian di mana nilai-nilai tersebut dapat berubah. Contoh kecilnya yaitu jika seorang anak kita belajar bahwa ia tidak boleh berkata kasar, namun saat ia keluar dari lingkungan rumahnya, ia melihat banyak orang yang berkata kasar. Maka akan terjadi perubahan nilai-nilai yang telah ditanamkan di lingkungannya sebelumnya dan yang melalui proses punishment dan rewarding ini. Lalu yang terakhir ada individual differences atau perbedaan individual. Jadi pemberian reward dan punishment ini tidak bisa kita samakan terhadap individu yang masih di bawah umur dan individu yang sudah dewasa, karena keefektifannya itu akan berbeda. Seperti contoh, kita akan memberikan reward kepada seorang anak karena sudah berhasil menjawab soal yang susah, yaitu rewardnya mungkin sebuah permen seperti itu. Tapi jika kita berikan reward sebuah permen kepada orang dewasa atas kerja kerasnya seperti itu tidak akan efektif, dan dewasa itu juga tidak akan mendapatkan nilai-nilai dari atau rewarding yang ia terima gitu. Dari yang terakhir yaitu ada keunggulan dan kelemahan teori behavioristik. Keunggulan teori behavioristik meliputi yang pertama, sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Yang kedua yaitu materi yang diberikan sangat detail. Dan yang ketiga, membangun konsentrasi pikiran. Kemudian ada kelemahan teori belajar behavioristik. Di antaranya, yang pertama, pembelajaran peserta didik hanya berpusat pada guru. Yang kedua, peserta didik hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru. Dan yang ketiga, peserta didik tidak bebas berkreasi dan berimajinasi. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih.